wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah dan melanjutkan pengajian kita pada hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, melihat fenomena sekarang ini nampaknya agama Islam ini digerogoti oleh berbagai macam pemikiran yang menyimpang, juga oleh aliran-aliran yang sesat, termasuk juga Islam ini diupayakan untuk dipecah belah. Nah, oleh karena itu pada kaji kita hari ini untuk mempertegas kembali berkaitan dengan adanya upaya-upaya untuk menyimpangkan akidah kaum muslimin, terutama berkaitan dengan dinul Islam, baik menyangkut Al-Quran maupun yang berkaitan dengan Rasulullah SAW sebagai Rasul Nabi penutup ini. Mungkin Bapak Ibu yang berbahagia, kita mengetahui yang perlu dicermati sekarang ini adalah bahayanya pemikiran-pemikiran liberal ini, karena mencoba nampaknya masuk dari berbagai lini, ya, masuk kepada semua kalangan yang selama ini mungkin Bapak dan Ibu juga bisa menyaksikan munculnya dulu jaringan Islam liberal itu dari kalangan intelektual muda Islam yang mengusung pemikiran-pemikiran liberal itu. Tetapi proyek ini mengalami kegagalan, sehingga sekarang ini nampaknya menggunakan kekuatan lewat sebagian para menteri kita, termasuk menggunakan diantaranya lewat kalangan kiai sendiri, yang untuk memperlihatkan dia lebih legitimate dari sisi keilmuan. Nah, yang menjadi heran kita umat Islam ini, selama ini tidak pernah mendengar ada di kalangan ulama Islam atau di kalangan para mubaligh, para kiai yang menganggap bahwa agama Islam itu agama yang tidak sempurna dan tidak mungkin sempurna. Nah, ini dianggap agama Islam ini agama yang tidak mungkin sempurna, ya. Padahal dalil-dalil dalam Quran sendiri sangat jelas. Di antaranya yang menjadikan dasar dalil kesempurnaan al-Islam adalah surat Al-Maidah ayat ketiga. Dan juga
kesempurnaan agama Islam ini ditandai dengan ditutupnya kenabian oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, sempurnanya agama Islam itu juga dengan kitab sucinya Al-Quran juga telah sempurna. Nah, nanti kita akan coba melihat ya. Nah, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan kepada para jamaah apa saja upaya-upaya orang-orang liberal di dalam merobohkan dasar-dasar Islam. Karena berangkat pemikiran mereka ini bagaimana caranya merobohkan dasar-dasar agama Islam. Antara lain pertama tentu yang berkaitan merusak dari makna iman itu sendiri. Jadi dirusak makna iman, makna kafir. Jadi tidak boleh ada orang Islam itu beranggapan orang yang di luar Islam itu kafir. Tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti orang di luar Islam itu juga orang yang beriman. Padahal ayat di Quran itu memang ada ayat yang khusus panggilan kepada orang yang beriman diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Tapi juga Quran menyerukan kepada orang yang kafir ya ayyuhal kafirun. Jadi kalau ada yang mukmin ada yang kafir. Jadi umat para nabi itu hanya dua, yang pokok, yang beriman dan yang kafir. Di masa Nabi Ibrahim ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim, ada juga yang ingkar, menolak terhadap kenabian Ibrahim. Di zaman Nabi Musa juga begitu. Ada yang beriman, ada juga yang kafir. Di masa Nabi Isa juga begitu. Ada yang beriman kepada Isa, ada juga yang kafir, menolak terhadap kerasulan Isa Al-Masih. Nah, di zaman umat Rasulullah SAW ada yang beriman kepada Rasul Muhammad, mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Tapi juga umat yang ada di muka bumi sekarang ini juga banyak juga yang tidak beriman kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Jadi yang pertama yang dia rusak itu makna Islam, makna iman, makna mukmin, makna kafir. Misalnya memaknai makna Islam itu adalah pasrah kepada Tuhan. Ini dalam pemikiran orang-orang liberal. Jadi kalau ada orang yang beragama Hindu, dia pasrah kepada Tuhan, dia sudah Islam. Orang Kristen yang pasrah kepada Tuhannya, yaitu Yesus sebagai Tuhannya di dalam agama Kristen, dia juga sudah Islam. Nah, sementara Islam memang secara bahasa punya makna tunduk, patuh, pasrah, damai, selamat. Itu secara bahasa. Tetapi Islam di sini yang merupakan ad-din. Makanya Allah terangkan dalam surat ke-3, surat Al-Imran 19, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi, yang diridhoi hanyalah Islam. Jadi di sini Islam sebagai ad-din, ya, sebagai agama yang merupakan agama para nabi. Sudah sering kita bahas di masjid kita ini. Nah, jadi yang pertama dia merusak makna mukmin, makna kafir itu. Termasuk juga yang kedua, upaya untuk meragukan terhadap keabsahan, keotentikan Al-Quran yang kita miliki sekarang ini. Jadi Quran yang kita miliki, yang kita baca ini, dianggap Al-Quran ini tidak otentik lagi. Bahkan kalau Bapak baca buku yang ditulis oleh orang-orang liberal, karena orang mengatasnamakan Islam liberal itu adalah satu kekeliruan, satu penyesatan. Karena Islam itu tidak ada Islam yang liberal. Jadi liberal ini sudah menjadi agama tersendiri.
Nah, ini dianggap Quran yang kita miliki ini dianggap rekayasa dari Utsman bin Affan. Dan 70% itu bukan firman Tuhan. Jadi hanya 30% firman Tuhan. Nah, dulu yang menggugat seperti ini orang Yahudi yang dilakukan oleh para orientalis. Nah, sekarang itu yang gugat Quran itu agamanya Islam. Ada seorang dosen salah satu perguruan tinggi di Depok yang terkenal itu, dia mengatakan, saya beragama Islam tapi saya tidak percaya terhadap syariat Islam. Nah, bagaimana kalau orang ngaku beragama Islam tapi tidak percaya, tidak meyakini terhadap syariat Islam? Saya kira orang yang macam ini jelas adalah sudah kufur ya terhadap Islam. Nah, kemudian mencoba menawarkan Al-Quran edisi kritis. Jadi Quran yang kita miliki ini sudah tidak kritis ya. Nah, yang ketiga, mempersamakan Al-Quran dengan kitab suci agama lain. Artinya sama-sama firman Tuhan. Padahal yang kita yakini Quran ini satu-satunya kitab suci yang terjaga, terpelihara hanya Quran. Sekalipun Allah telah menurunkan kitab suci Taurat kepada Nabi Musa, Allah telah menurunkan kitab suci Injil kepada Nabi Isa, begitu juga telah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud, tapi tidak ada jaminan tentang terpeliharanya kitab itu. Sementara Quran itu Allah sendiri menegaskan di dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, jadi ayat inilah yang menjadi dasar tentang keabsahan dan keautentikan Quran. Yang berikutnya yang dirobohkan oleh kaum liberal terhadap dasar-dasar Islam itu berkaitan dengan meruntuhkan syariat Islam, termasuk meragukan tafsir para ulama. Makanya mereka tidak mau mengikuti tafsir para ulama. Sehingga ada orang yang menafsirkan ayat tentang haramnya wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki kafir, dia cari-cari penafsirannya itu bahwa diharamkannya karena konteksnya lagi terjadi peperangan. Nah, kemudian juga meruntuhkan tadi selain meruntuhkan senat Islam, juga meruntuhkan otoritas para ulama. Jadi jangan heran sekarang ini ulama-ulama dilecehkan, Imam Syafi'i dilecehkan. Kalau mengkritisi ustadz mubalik biasa saja, enggak perlu heran. Tapi ini sahabat Nabi juga dikritisi, bahkan dilecehkan. Bukan hanya sahabat Nabi, sebagaimana Khulafaur Rasyidin yang dijamin masuk surga oleh Nabi, tapi nabinya sendiri digugat, dikritisi. Lewat apa cara mendangkalkan akidah umat Islam itu? Di antaranya lewat tentang konsep relativisme kebenaran ya. Jadi kebenaran itu relatif sepanjang itu manusia. Nah, Nabi Muhammad kan manusia. Jadi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad juga kebenarannya adalah relatif. Nah, oleh karena itu Quran juga kebenarannya adalah relatif. Selain itu juga menyokong kerusakan akhlak. Nah, ini diantaranya yang merupakan dasar-dasar Islam yang dicoba oleh kaum liberal untuk diragukan umat Islam ini. Nah, termasuk munculnya Bapak
siapa? Buya Sakur ya, yang mengatakan bahwa agama Islam itu agama yang belum sempurna dan tidak mungkin sempurna. Nah, padahal Allah menegaskan tadi di dalam surat Al-Hijr itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami juga yang memeliharanya. Itu kaitan dengan Quran. Kaitan dengan Islam itu tadi Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan agama ini, maksudnya agama Islam kepada kamu, dan aku cukupkan nikmatku kepadamu dan aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Jadi jelas ayat ini tentang kesempurnaan agama Islam, dan Islam merupakan agama yang Allah ridhoi. Nah, bukti sempurnanya agama Islam itu, Bapak Ibu, tidak memerlukan tambahan-tambahan ajaran yang bukan dari Islam. Tidak perlu juga menambah lagi nabi lagi ya, karena kenabian sudah ditutup. Jadi bukti penutupan nabi ya, artinya ditutupnya nabi-nabi yang diutus oleh Allah, oleh Nabi Muhammad, bahwa itu sudah sempurna agama Islam itu. Tidak perlu Bapak Ibu nunggu munculnya nabi palsu Mirza Ghulam Ahmad. Tidak perlu nunggu nabi palsu Ahmad Mursadek, karena sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Hijr, surat Al-Ahzab ya, surat 33 ayat ke-40, Muhammad itu penutup nabi dan rasul. Nah, ini sudah sempurna, itu membuktikan bahwa kenabiannya sudah ditutup. Makanya tidak perlu mengadopsi ajaran-ajaran yang bukan dari Islam, dan tidak perlu juga menunggu nabi baru lagi. Nah, apa yang diungkapkan yang akhir-akhir ini menjadi resah umat ini kaitan dengan pendekatan dalam rangka moderasi beragama. Sebetulnya orang-orang liberal itu sudah banyak pakai nama-nama ya yang mereka gulirkan. Ada namanya Islam liberal, ada juga Islam modernis ya, moderat. Ada juga mereka istilahkan Islam progresif. Nah, jadi kalau ada orang yang menyebut Islam progresif, itulah sesungguhnya Islam liberal itu yang mereka usung. Nah, sekarang dengan istilah moderasi beragama ini banyak merugikan bagi kaum muslimin. Nah, kita misalnya lihat Bapak Ibu, bagaimana kalau orang Yahudi ketika menghadapi permasalahan apa yang disampaikan oleh para nabi yang diutusnya, selalu dia memilih ayat-ayat Allah. Jadi tidak mau orang Yahudi menerima sepenuhnya ayat-ayat Allah. Selalu dia pilih yang sesuai dengan hawa nafsunya, dia terima. Yang tidak sesuai dia tolak. Nah, termasuk yang sekarang juga bisa kita lihat orang-orang liberal itu, karena guru besarnya adalah orang Yahudi lewat para orientalisnya itu, maka dia pilih-pilih ayat Quran itu. Kalau yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya dia tolak. Nah, ini tidak masuk akal katanya. Makanya ketika ada Nabi menjelaskan bahwa salah satunya orang bisa masuk surga itu barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dianggap menurut dia ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Malah dianggap ini kayak cerita Barbie saja katanya ya. Nah, jadi di situ intinya Yahudi itu suka mengubahnya ayat-ayat Allah. Diterangkan oleh Allah, dalilnya surat An-Nisa ayat 46. Minal ladzina haddu yarifunal kalimah amwadi. Sebagian orang-orang Yahudi itu mengubah firman-firman Allah. Nah, kalau sekarang
Mereka tidak mengubah firman Allahnya, tapi yang dia ubah itu apanya? Maknanya, menafsirkannya, ya. Ayat yang harusnya sama aliran sesat itu begitu semua. Nah, termasuk aliran sesat yang sudah ganti-ganti nama itu, MUI sudah keluarkan fatwanya. Namanya ganti lagi, setelah ada keluar fatwa ganti nama. Jadi ganti casing, ajarannya nggak berubah. Casingnya kalau HP itu ya hanya casingnya saja yang ganti. Apa diantaranya? Dia menganggap orang Islam yang tidak ada dalam golongan mereka, seperti Islam Jamaah itu, yang kayak kita ini orang ahlul kitab kita ini. Padahal yang dimaksud ahlul kitab oleh para ahli tafsir itu hanya dijelaskan ahli kitab itu al-Yahud wa Nasara. Tapi dia mendudukan ahlul kitab kepada golongan yang bukan dari kelompok ini gitu. Nah, konsekuensinya karena kita ini ahlul kitab dinyatakan kafir kitabi, ya, sehingga wanita mereka tidak bisa dinikahi oleh laki-laki seperti kita. Termasuk kalau dia misalnya anaknya, ya, tidak ikut golongan mereka, komunitas mereka, dia tidak dapat waris, ya. Nah, jadi ini menempatkan harusnya kepada orang kafir di luar Islam itu, tapi diterapkan kepada orang Muslim yang bukan kelompok mereka. Nah, orang-orang liberal juga begitu. Misalnya orang liberal itu ketika menafsirkan soal haramnya daging babi, menurut mereka daging babi itu memang haram. Tapi kalau direbus sekian derajat itu bisa jadi halal karena sudah banyak yang mati tuh cacing-cacingnya tuh yang membahayakan, termasuk cacing pitan sudah mati. Terus ketika memahami ayat wala taqrabuz zina, orang-orang liberal memahami jangan kalian mendekati zina. Jadi yang dilarang tuh mendekati zina. Nah, kalau berzinahnya boleh. Asal wanitanya, nah itu, dia tidak bersuami. Yang kedua sudah dewasa. Yang ketiga dilakukan hubungan seksnya itu tidak di tempat terbuka, misalnya di lapangan. Nah, tapi kalau di hotel, di kamar hotel, di rumah yang tertutup itu boleh. Jadi begitu. Nah, termasuk orang Yahudi itu misalnya tentang bunga, ya, membungakan uang. Membungakan uang itu haram, tapi itu kalau membungakan uangnya kepada sesama Yahudi. Kalau kepada orang yang di luar Yahudi itu halal. Karena Yahudi itu mengklaim satu-satunya kekasih Tuhan. Nah, kita akan lihat misalnya yang viral sekarang ini dalam rangka moderasi beragama itu, ini oleh seorang yang punya gelar yang luar biasa gelarnya. Nah, jadi karena sekarang tuh pakai orang-orang yang begini sekarang yang dipakainya. Misalnya dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah merasa benar. Berarti Nabi Muhammad SAW itu orangnya adalah ragu. Bagaimana kalau Nabi Muhammad tidak merasa benar ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu atau menerima al-Islam ini, ya, ketika ada ayat wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan terima oleh Allah dan akhiratnya termasuk orang yang merugi. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW dia tidak meyakini, ya, atau tidak pernah merasa benar yang dia dakwahkan, dia sampaikan ini, berarti Nabi Muhammad ragu dan tidak mungkin itu. Nabi Muhammad yang diamanahi al-Islam ini dia ragu terhadap agamanya, tidak mungkin. Kemudian yang berikutnya, kalimat tauhid adalah kalimat persatuan, bukan kalimat la ilaha illallah. Ini kemana yang dimaksud
kalimat tauhid itu adalah kalimat persatuan, bukan kalimat la ilaha illallah. Nah, selama ini kita memahami yang namanya tauhid itu yaitu kalimat la ilaha illallah, mengesahkan hanya kepada Allah, bahwa Allah itu Maha Tunggal, Tuhan yang Maha Tunggal, ya, yang satu-satunya yang wajib disembah oleh hambanya. Nah, kemana arahnya menggunakan persatuan ini? Kalau kalimat tauhid itu menyatukan bagi semua umat manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, itu benar. Hanya satu saja yang disembah, itu yang wajib disembah itu adalah Allah. Tapi kalau yang dimaksud persatuan adalah menyatukan agama-agama, dalam konteks penyatuan agama, dalam konteks pluralisme agama, ini yang menjadi ngawur. Kalau kita lihat tujuan akhirnya adalah konsep pluralisme agama, konsep toleransi, nah, itu, maka ini dalam konsep menggabung-gabungkan agama, karena ada lanjutannya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa kalimat la ilaha illallah jadi kunci masuk surga, menurut dia tidak masuk akal. Nanti kita sedikit disinggung-singgung jawabannya, ya. Yang berikutnya, bahwa setelah wafat Nabi Muhammad SAW ada konflik berdarah, berebut kekuasaan antara Abu Bakar dan Ali, hingga terjadi pertumpahan darah sampai saat ini. Jadi Abu Bakar di sini dengan Sayyidina Ali ini bukan berebut kekuasaan. Ini kan fitnah yang luar biasa, apalagi terjadi sampai hari ini. Jadi ini untuk menggambarkan inilah cikal bakal radikalisme. Kemudian Nabi Muhammad SAW sebagai berondong saat kawin dengan Sayyidah Khadijah yang seorang ibu. Wah, ini kok dibilang berondong Nabi ini. Jadi kalimat-kalimat yang tidak etis, ya, menggambarkan Nabi sebagai berondong itu, ya. Kemudian bahwa Sayyidah Khadijah pengikut Nasrani dengan bukti tidak mau dimadu, anti poligami, dan konsultasi kepada pendeta Nasrani Waraqah bin Naufal. Jadi di sini digambarkan bahwa Siti Khadijah itu beragama Nasrani, buktinya tidak mau dimadu oleh Nabi, ya. Ini bukan kaitannya tidak mau dimadu. Jadi ini membawa-bawa ke agama lain ini, ya. Kemudian Sayyiduna Umar seperti Hitler dan najinya yang mengusir habis Yahudi. Ini fitnah, menyamakan Sayyidina Umar dengan Hitler, ya. Nah, yang begini itu biasanya para orientalis. Nah, sekarang yang ngomong begini siapa? Ternyata apa yang dicanangkan oleh Shmuel Jamar tahun 1935 di Al-Quds. Kata Shmuel Jamar yang merupakan misionaris keturunan Yahudi yang tugasnya ke negeri-negeri Muslim, dia mengatakan bagaimana caranya untuk menggarap umat Islam ini. Kata Shmuel Jamar, pertama, jauhkan umat Islam itu dari agamanya, jauhkan dari Qurannya, jauhkan dari sunnah Rasulnya, jauhkan dari nabinya, begitu. Nah, agar apa? Kata Shmuel Jamar, agar nanti muncul umat Islam walaupun dia tidak masuk agama Kristen, yang penting jauhkan, rusak pola pikirnya, rusak akhlaknya. Nah, nanti dia akan memusuhi agamanya sendiri. Itu tahun 1935 di Al-Quds. Ternyata sekarang sudah nampak orang-orang Islam yang pemikirannya bahkan perilakunya justru malah menggugat, menghinakan Islam sendiri. Kalau orang yang di luar Islam begitu biasa. Kalau orang Yahudi begitu biasa, karena Quran juga memberitahukan kepada kita. Kemudian dia katakan lagi,
agama Islam. Nah di sini ya dilanjutkan ya, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membawa agama baru, tapi membawa sekte baru dari agama Nasrani. Jadi kata beliau, Nabi Muhammad SAW tidak membawa agama baru, tapi membawa sekte baru dari agama Kristen. Berarti menuduh kepada Nabi bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini merupakan sekte dari agama Nasrani. Ini jelas keliru. Yang benar itu, yang dianggap sekte dari Yahudi adalah Nasrani. Kenapa? Yahudi meyakini kitabnya yang disebut Perjanjian Lama itu, 5 kitab yang disebut Tauratnya, itu diimani oleh Yahudi dan diimani oleh Nasrani. Kita umat Islam tidak pernah mengimani kitab itu. Makanya diyakini oleh sebagian para teolog sendiri bahwa Nasrani ini merupakan sekte dari Yahudi. Kitabnya juga ngambil dari kitab Yahudi. Hanya bedanya Nasrani menambahkan kitab sucinya, yaitu Perjanjian Baru ya. Jadi ada Perjanjian Lama yang diimani oleh Yahudi dan Nasrani, lalu ada Perjanjian Baru yang diimani hanya oleh Nasrani. Makanya dianggap Nasrani ini sekte daripada Yahudi. Bukan agama Islam yang merupakan sekte dari Nasrani, tapi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini merupakan apa? Merupakan agama yang Allah turunkan lewat para nabinya. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti millata Ibrahim, milahnya Nabi Ibrahim. Karena Islam ini agama para nabi ya. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 132. Nah, terus dilanjutkan lagi bahwa agama memang berbeda, tidak sama, tapi agama mana yang masuk surga itu urusan Allah. Sehingga umat Islam tidak boleh klaim surga. Nah, di sini dia mengakui bahwa agama itu memang berbeda, tidak sama, tapi agama mana yang masuk surga. Nah, jadi membawa keraguan. Jadi orang Islam tuh masih ragu kalau gitu. Padahal Allah nyatakan innad dina indal Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Jadi dibikin orang Islam ragu. Nah, kemudian ditambah lagi di poin ke-11-nya bahwa Islam, Yahudi maupun Nasrani asal saja beramal soleh masuk surga, sehingga tidak usah ada agama yang klaim surga. Nah, itulah dalil yang selalu dipakai oleh orang-orang liberal. Jadi Pak Kiai ini jelas ini Kiai liberal. Nah, itu argumennya itu ya. Nggak usah diragukan lagi. Kemudian makna kafir adalah gelap mata, hasud, bakhil, takabur, tidak bersyukur. Apapun agamanya, jadi kafir jangan dimaknai orang di luar Islam. Nah, di sini dia artikan makna kafir adalah gelap mata, hasud, bakhil. Padahal kafir itu asal kata dari kafaro, artinya menutup terhadap kebenaran, menolak terhadap kebenaran, itu kafir. Kayak ini buku ini ada penutupnya, ini kaper disebutnya. Nah, jadi ini memelencengkan makna kafir ya. Kemudian di poin berikutnya bahwa malaikat bodoh dan Allah SWT berkata kepada para malaikat, jangan banyak bacot. Masa Allah bilang ke malaikat bacot? Ini sangat tidak punya akhlak ini ya. Masa Allah ngomongnya bacot kepada malaikat? Kemudian di poin ke-14-nya bahwa gambar Yesus ada di dalam Ka'bah serta dijaga dan dilindungi oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau di Ka'bah itu ada gambar Yesus dan oleh Nabi supaya dijaga, logika sehatnya sampai hari ini harusnya ada nggak Pak? Harusnya ada karena Nabi suruh jaga. Yang pernah saya dengar itu ada seorang murtadah ya, si Nonot ini,
Katanya dia sering sudah 3 kali pergi haji, di makam Nabi ketemu Isa Al-Masih, bahkan di Ka'bah ada gambar Yesus. Itu pengakuan diantaranya orang-orang murtadin. Seandainya ada yang dibilang hadis, ini juga masuknya yang maudu, palsu ya. Nah, kenapa Pak Kiai ini yang begini-beginilah yang yang dilontarkan. Jadi membuat kerancuan umat Islam terhadap agamanya. Dan memang orang-orang liberal itu Bapak Ibu, misalnya pandangan Pak Dawam Raharjo ya, dia mengatakan berpindah agama tidak berarti murtad, melainkan menemukan kesadaran baru dalam beragama. Jadi kalau ada yang keluar dari Islam itu bukan murtad, ini kesadaran baru dalam beragama. Kemudian kaum liberal juga kerap melakukan pembelaan terhadap pelacur, seraya mengatakan pelacur itu memiliki martabat yang harus dihormati karena ia mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi pelacur itu bermartabat, Pak. Makanya kalau dulu ada istilah pelacur itu WTS. Apa WTS? Wanita tunasusila. Nah sekarang itu diperhalus. Itu bukan WTS, tapi apa katanya? Pekerja seks komersial. Apa namanya singkatannya? PSK. Kok orang pelacur kok pekerja seks komersial? Jadi pekerja. Nah ini cara dihalus-halus. Itulah memang cara setan itu menipu manusia, perkataan yang indah-indah untuk menyesatkan manusia. Padahal itu adalah perbuatan yang buruk ya. Nah kita akan jelaskan Bapak Ibu. Pertama sekali lagi, agama Islam itu sudah sempurna dan paripurna. Dalilnya surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi ayat inilah yang menjadi dasar bahwa Islam itu telah sempurna ya, telah paripurna, sehingga sekali lagi jangan sampai ada orang Islam ragu terhadap Islam. Dan Islam itu satu-satunya agama yang Allah ridhoi ya. Dan Islam ini juga sekali lagi agama yang Allah jaga, dan Allah akan menangkan terhadap agama apapun sekalipun orang-orang musyrik, orang-orang kafir membencinya. Nah ini memang janji Allah, sebagaimana dalilnya ada di dalam surat As-Saff ya, ayat ke-9. Jadi Bapak Ibu, kita yakin bahwa agama Islam itu Allah menjamin akan memenangkan terhadap agama-agama apapun. Nah di dalam dalilnya dalam surat As-Saff ayat ke-9, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk yang benar ya, yaitu Al-Quran dan agama yang benar, agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Itu ada di dalam surat As-Saff ayat ke-9. Yang kedua juga bisa dilihat di surat At-Taubah ayat ketiga. Ini juga sama bunyinya. Walladzi arsal rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiruhu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun ya. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk yang benar dan agama yang benar untuk dimenangkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik membencinya. Nah yang ketiga dalilnya bahwa Allah akan menjamin dimenangkannya Islam ini, sebagaimana dalam surat Al-Fat ayat 28, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi ini jaminan Allah, Islam akan dimenangkan ya. Nah kemudian yang kedua, untuk membuktikan kesempurnaan Islam, dan Quran adalah kitab yang sempurna. Selain kitab Quran adalah kitab yang sempurna, Quran adalah kitab yang terjaga, terpelihara. Mana dalilnya bahwa Al-Quran itu kitab suci yang sempurna? Dalilnya Bapak Ibu bisa dilihat dalam surat Al-An'am ayat 115 ya. Wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim.
Dan telah sempurna firman Tuhanmu, maksudnya Al-Quran, dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Quran itu adalah kitab yang sempurna. Agama Islam agama yang sempurna, kitab suci yang sempurna adalah Quran. Dan satu-satunya kitab yang terjaga terpelihara juga Quran. Sebagaimana dalilnya dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang kedua dalilnya bahwa Quran itu kitab terjaga terpelihara itu di awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa di dalam kitab ini, Quran ini tidak ada keraguan, Quran ini adalah kalamullah dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi jelas itu Pak, bukti kesempurnaan daripada ajaran Islam ini. Nah, kemudian berkaitan dengan Rasulullah SAW ya sebagai penutup Nabi dan Rasul, itu dalilnya dalam surat ke-33 ayat ke-40. Jadi ini dalil-dalil yang berkaitan dengan kesempurnaan ajaran Islam. Nah, kemudian beliau mengatakan tadi bahwa agama Islam, Yahudi maupun Nasrani asal saja beramal soleh akan masuk surga. Nah, ini yang dipakai dalilnya tadi surat Al-Baqarah ayat 62. Bagaimana bunyinya? Bunyinya innalladzina amanu walladzina hadu wa nasara wasabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, yaitu beramal soleh, mereka akan mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ini Pak yang dipakai dalil oleh orang-orang liberal itu bahwa semuanya akan masuk surga. Makanya Cak Nur bikin buku judulnya Pintu-Pintu Menuju Tuhan. Padahal ayat ini ada penjelasannya. Pertama, di ayat ini ada 4 golongan manusia. Pertama, amanu, ya, orang yang beriman. Yang kedua, hadu, orang-orang Yahudi. Yang ketiga, wan nasara, orang-orang Nasrani. Yang keempat, wasabiin, orang-orang Sabiin. Nah, siapa saja di antara 4 golongan ini, 4 kelompok ini, syaratnya harus beriman. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada hari akhir. Nah, dari ngambil ayat ini juga ada orang liberal mengatakan rukun iman itu hanya 2, iman kepada Allah dan hari akhir. Padahal tadi syaratnya, kira-kira Bapak Ibu, posisi muslim di mana kita ini? Kan ayat itu hanya disebutkan pertama amanu, kemudian yang kedua hadu, yang ketiga wan nasara wasabiin. Di mana yang muslim kita? Kita berada dari urutan yang pertama. Ini golongan yang muslim ini. Siapa saja, baik yang muslim, yang Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa saja syaratnya harus beriman kepada Allah. Nah, beriman kepada Allah itu harus juga beriman kepada para nabinya, ya, para rasul-rasulnya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya. Makanya orang-orang Yahudi yang beriman kepada Allah, dia harus beriman kepada nabi yang diutus oleh Allah. Orang Yahudi beriman kepada Musa sebagai nabinya. Tapi orang Yahudi sebagian besar menolak kerasulan, kenabian Isa Al-Masih. Malah menuduh Isa Al-Masih sebagai anak zina. Kemudian ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi juga nolak kenabian Muhammad SAW. Maka yang beginilah yang termasuk menyimpang. Ya. Nah, kalau orang Yahudi yang nyatakan akan masuk surga itu seperti Abdullah bin Salam, dulunya Yahudi, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah, dia akhirnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Quran. Kaum Nasara beriman kepada Musa, beriman kepada Isa, tapi nolak ke Rasulullah Muhammad. Kaum Muslimin beriman kepada Musa, beriman kepada Isa, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kita beriman kepada Taurat, beriman kepada kitab Injil, beriman kepada kitab Zabur, tapi juga kita beriman kepada Al-Quran. Yahudi tidak. Nah, sampai hari ini ayat ini masih berlaku. Siapa dari kelompok
yang Nasrani yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi Muhammad seperti siapa? Raja Najasyi. Kalau sekarang tuh Ibu Irene itu orang Nasrani. Dia akhirnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Al-Quran. Nah, kemudian jadi itu masuk beriman kepada Allah itu harus beriman kepada para rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya. Kemudian beriman kepada hari akhir, tentu harus beriman kepada qada dan qadar. Baru yang berikutnya beramal soleh. Walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, sementara Quran memberitahukan kepada kita bahwa kafir itu dibagi dua. Dalilnya mana? Ini untuk penutup kaji kita. Dalilnya ada di dalam surat Al-Bayyinah surat 98 ayat ke-6. Di situ dijelaskan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, dijelaskan di situ orang-orang kafir dari ahlul kitab, al-Yahud wa Nasara, dan orang-orang kafir musyrik, mereka akan masuk neraka, kekal di nerakanya. Lalu dijelaskan di ujung ayatnya apa di situ? Dijelaskan di ujung ayatnya mana tadi? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Jadi di dalam Islam ini orang-orang kafir itu termasuk seburuk-buruk makhluk, ya. Seburuk-buruk makhluk atau sejahat makhluk. Makanya Bapak Ibu, kalau menolak terhadap kenabian, kerasulan yang diutus oleh Allah, maka itu menjadi kafir, ya. Nah, ini penutup akhir ayatnya. Tadi bahwa orang kafir itu ada dua golongan, kafir kitabi, al-Yahudi Nasara, dan kafir musyrik. Siapa kafir musyrik? Para penyembah berhala. Dan diterangkan orang kafir itu dalam surat Al-Anfal ayat 55. Inna syarat dawab indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Jadi seburuk-buruk makhluk itu adalah orang kafir karena tidak beriman. Jadi binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Nah, makanya di sini harus kita jaga jangan sampai kita kufur menjadi orang yang kafir, ya. Jadi ada beberapa Pak yang bergelar doktor, kiai, punya pesantren, pemikirannya liberal, ya. Di antaranya saya baca ada beberapa, cuman nggak kurang enak juga saya menyebutkan kiai-kiai yang model begini. Itu mendukung terhadap pemikirannya sama dengan Aminah Wadud. Aminah Wadud itu pertama dia yang menjadi imam dan khotib Jumat di gereja katedral, dia jadi imamnya. Dia jadi khotibnya, makmumnya laki-laki dan perempuan. Rupanya Pak kiai-kiai yang ini itu setuju dengan pemikirannya Aminah Wadud. Dan orang-orang liberal itu juga dalam rangka mendukung kaum wanita, karena kaum wanita itu dibuat diskriminasi. Termasuk soal waris. Kenapa wanita itu hanya satu bagian, sedangkan laki-laki dua bagian? Ini tidak adil. Jadi memang wanita itu didolimi dalam Islam itu. Padahal adil itu bukan harus sama. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kebalikan adil yaitu apa? Zolim. Seperti ini peci yang saya pakai ini, ya, mentang-mentang harganya lebih murah, ditaruh di kaki. Sepatu yang mahal ditaruh di kepala, itu namanya orang yang zolim, ya. Kalau bapak sepatunya yang 300.000 ditaruh di kepala, pecinya 50.000 ditaruh di kaki, orang ini pasti dibilangnya orang yang apa? Kalau bapak lihat nih, sendal ditaruh di kepala, peci ditaruh di kaki, orang seperti ini disebut orang yang apa? Ya? Nah, gitu. Nah, jadi adil bukan harus sama Pak, ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kayak macam ini Pak nih, ya. Ini taruh di sini adil. Kalau taruh di sini, enggak adil nih, taruh di belakang saya. Enggak ada buktinya sini. Nah, jadi mic itu taruh di depan. Jadi ini Bapak dan Ibu, sekali lagi kita harus yakin bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Sepanjang orang Islam punya keyakinan satu-satunya agama yang benar di sisi Allah, tidak mudah orang Islam itu disesatkan, tidak mudah orang Islam itu dimurtadkan. Yang kedua, sepanjang orang Islam meyakini
Quran satu-satunya kitab suci yang sempurna dan paripurna serta terjaga dan pelihara, insya Allah orang Islam tidak mudah disesatkan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga akidah kita dari rongrongan orang yang ingin menyesatkan kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, dalam penutup kaji kita, mari kita memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Semoga kita istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam siaran dan gelombang yang sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.